Mendengar ini, Ibrahim alaihissalam berkata, jangan mi sayang, kalau ini mi takdir tak tidak punya anak, ikhlas mau mi dia apa? Masya Allah, Ibrahim alaihissalam pak disuruh menikah sama istrinya, tidak tahu, tidak mau dia. Bapak-bapak kira-kira kalau pulang ki istri tak suruh bilang, pak mak beni nih langsung merdeka. Masya Allah, Ibrahim alaihissalam dituntut, diminta sama istrinya, bang kawin lagi. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Tidak sayang, saya tidak mau melukai perasaanmu, biarlah kalau ini takdir kita tidak punya anak, apa boleh buat. Ibrahim alaihissalam disuruh nikah sama istrinya, tidak mau. Bapak-bapak dilarang nikah sama istrinya, sembunyi-sembunyi. Akhirnya Ibrahim alaihissalam didesak terus, mak beneki nikah ki bang. Akhirnya Ibrahim alaihissalam berkata, ya baiklah kalau begitu, baik nih saya menikah. Lalu Siti Sarah berkata, oke, saya kasih nikah ki, tapi saya carikan ki jodoh. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perempuan yang ikhlas 100%. Kalau dia ikhlas 100%, mestinya dia bilang cari maki sendiri, mana kita suka. Tapi Siti Sarah berkata, oke, saya kasih nikah ki, tapi saya yang carikan ki perempuan. Kata Ibrahim, siapa nih? Kau pilih siapa? Jangan mi jauh-jauh, itu ada pembantu Siti Hajar, pembantunya dicari. Nah bilang Ibrahim, ayah, kalau itu kau suka, oke lah, nikah. Alhamdulillah, setelah nikah dengan Siti Hajar, beberapa saat kemudian hamil Siti Hajar, dan beberapa saat kemudian hamil pula Siti Sarah. Setelah dia suruh suaminya menikah, baru hamil juga Siti Sarah. Ada ibu-ibu di sini sampai sekarang belum punya anak? Ada. Coba-coba ki ilmunya ini Siti Sarah. Coba ki, siapa tahu langsung hamil betul. Setelah menikah, hamil Siti Hajar. Alhamdulillah, lahirlah anaknya Siti Hajar bernama Ismail alaihi salam. Lalu lahir pula anaknya Siti Sarah, namanya Ishak alaihi salam. Ibrahim dengan Siti Hajar lahir anak bernama Ismail, itulah keturunan orang Islam. Siti Sarah dengan Ibrahim alaihissalam anaknya namanya Ishak, inilah keturunannya Yahudi sekarang. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, Siti Hajar, Siti Sarah, Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, halo ibu, pak, dalam rumah tangga itu pak, dalam Quran ada 4 jenis rumah tangga. 1, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa dia? Nabi Lut alaihi salam. Tuh, suami beriman, istri kafir, Lut alaihi salam. Yang kedua, istri beriman, suami kafir. Siapa ini? Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istri kafir, suami kafir. Siapa dia? Ini Abu Lahab. Dan yang keempat, suami beriman, istri beriman. Saya ulang, suami beriman, istri beriman. Siapa dia? Ibrahim alaihi salam. Nah ibu-ibu kira-kira pilih mana ibu? Pilih mana ibu? Suami beriman, istri beriman, Ibrahim alaihi salam. Ya bu ya? Tapi ingat ibu, Ibrahim alaihi salam itu 2 istrinya. Sudah bilang ibu, jangan milih Fir'aun saja Ustaz. Nah, alhamdulillah, sebelum Ibrahim alaihissalam lahir anaknya Ismail, Ibrahim pernah bersedekah. Apa sedekahnya? 100 ekor onta, 300 ekor domba, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Saya ulangi, sedekahnya dia sembelih 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 5 miliar. Seluruh orang memuji, hebat kau Ibrahim, jago kau Ibrahim, kaya dermawan. Dipuji satu kampung. Berlalulah, setelah menikah dengan Siti Hajar, melahirkan dan lahir anaknya namanya Ismail alaihissalam. Ketika Ismail alaihissalam usia remaja, sekitar kira-kira 13-14 tahun, Ibrahim alaihissalam tanggal 8 Zulhijjah mimpi. Tanggal berapa? Tanggal berapa ibu? 8 Zulhijjah mimpi. Apa mimpinya? Dia melihat
Ibrahim. Sekarang ada anakmu, potong itu Ismail. Bangun Ibrahim. Ih, ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa terang sekali? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Mikir dia, ini mimpi atau wahyu? Mikir. Akhirnya tanggal 8 Zulhijjah, kita sekarang ini disebut hari tarwiyah atau hari berpikir-pikir. 8 Zulhijjah. Hari apa, Dek? Hari apa? Hari apa? Ayo, hari apa? Tarwiyah. Sini kok kasih kok hadiah. Kok? Coba hadiah. 8 Zulhijjah namanya? Hari tarwiyah. Hari apa maksudnya itu? Hari berpikir-pikir, maca kumbo. Hari tarwiyah, 8 Zulhijjah. Tidur lagi. Tanggal 9 Zulhijjah. Mimpi lagi, mimpi kedua kalinya. Bangun Ibrahim. Lalu dia berkesimpulan, ini bukan mimpi, ini wahyu. Ibrahim alaihissalam yakin, saya harus memotong anak saya untuk membayar utangku. Hakul yakin. Tanggal 9 Zulhijjah sekarang kita kenal dengan hari Arafah atau hari keyakinan. Hari apa, Dek? Hari apa? Hari apa? Hari apa? Yang satu banyak sekali mau dikasih hadiah kalau sama. Hari apa? Hari apa? Hari apa? Hari apa? Bapak hadiah. Hadiah Pak. Cepat berdiri, hadiah. Ada apa hadiah? Lain tong kalau ustaz kasih kita. Barakah ini. Hari Arafah. Hari Arafah atau hari keyakinan. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, kira-kira tanggal 8 Zulhijjah hari tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah, kemudian tanggal 10 Zulhijjah dia panggillah anaknya Ismail alaihissalam. Ibrahim panggil anaknya, anakku sini kau dulu nak. Cok lo meyo lo nak. Kalau kita orang Bugis, cok sini kau dulu nak. Agambo begini nak, saya diperintah Tuhan untuk potong kamu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak tayang tukang bola, pemain game di rumah, Pak, kita tanya anak tayang pemain game, nak disuruh kak potong kok, kira-kira apa jawabannya Pak? Apa jawabannya kira-kira Pak? Paling jawabannya dia bilang, kenapa anak saya, nenekku mau yang sudah mau mati. Ini anak pintar tapi tidak soleh. Ini pintar, tidak salah tahu. Ini pintar, kenapa yang masih muda, yang tua mau sedikit lagi mati. Atau kira-kira Pak, kalau Bapak diperintah potong anak 9, masih ada pilihan, kita cari yang nakal. Potong anakmu, mana yang pembohong. Ismail, anak satu-satunya, lama dirindukan, disuruh potong. Kata Ismail alaihissalam, silahkan Pak, jangan ragu, laksanakan, insya Allah Bapak mendapati saya menjadi anak yang saleh, anak yang sabar, anak yang takwa, anak yang soleh. Potong saja Pak, tidak ada masalah. Cuma kata Ismail, sebelum kita potong Kak, ada beberapa permintaanku. Satu, Pak, nanti kalau Bapak potong saya, pakai pisau atau parang yang sangat tajam, supaya saya tidak lama menderita. Maka bapak-bapak yang bertugas potong sapi kalau Idul Kurban, jangan pakai pisau yang tumpul Pak, pakai pisau yang tajam. Bapak-bapak penjual ayam potong jangan seenaknya potong, baca bismillah Pak. Itu ada di Sulawesi Selatan saya lihat Pak, penjual ayam potong 50 ayam potong satu kali di bismillah. Nah bilang saja bismillahirrahmanirrahim kali 50. Tidak boleh begitu dong, baca satu-satu. Beleng-beleng. Sudah. Nah Ismail alaihissalam, yang kedua kata Ismail, tutup mata Pak, tutup begini. Kenapa? Kalau kita lihat Kak nanti ragu-ragu kita sayang Kak, enggak mau gitu. Yang ketiga Pak, tolong ikat tanganku, ikat kakiku supaya saya tidak meronta-ronta. Masya Allah. Yang keempat kata Ismail alaihissalam, tolong ini bajuku yang saya pakai jangan kena darah supaya tidak naliak bamaku. Dan yang kelima kata Ismail alaihissalam, tolong ketika saya sudah wafat jangan ada anak-anak yang lewat depan rumahku seumur saya supaya mamaku tidak ingat kekasihan kalau naliak itu anak. Baiklah, pergilah Ismail, dimandikan. Nah bilang Ibrahim, dia bilang sama istrinya, yang sayang, kenapa kita ketawa? Itu Ibrahim Pak, romantis sama istrinya, tidak seperti bapak-bapak. Waktu nanti pacari istrinya sopan sekali. Tadi di hati-hati kisah sayangku, terserah kita. Aduh.
Hati-hati ki, hati-hati ki, ada batu di depan tai. Kesina. Itu dulu waktu udah dipacari. Sekalinya sudah ada anaknya 2, tahan tuh kaki istri, apa kita bilang? Di mana lu simpan matamu dongo? Coba. Ibrahim alaihissalam tidak seperti itu. Dia panggil istrinya, yang sayang, kenapa ki deng? Tolong saya mandi itu Ismail. Kasih pakai baju baru, sisir rapi-rapi, rambutnya kasih parfum. Ih, mau apa? Saya mau bawa jalan-jalan anak tuh. Baiklah. Pergilah Ibrahim bersama Ismail alaihissalam meninggalkan rumahnya menuju ke tempat pemotongan. Ketika menuju ke tempat pemotongan itu, kepanasan iblis. Kepanasan iblis berusaha menggagalkan ini. Kenapa? Kalau Ibrahim berhasil, berarti iblis gagal menggoda manusia. Maka dia usaha goda Ibrahim. Dengan cara apa? Dia bisi Ibrahim. Woi Ibrahim, balik kau lihat itu anakmu. Kenapa? Lihat kau itu anakmu, lucunya. Lamanya kau harapkan, berpuluh tahun kau berharap, anakmu sekarang lagi lucu-lucunya, sudah ada, masa kau mau potong? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Jangankan anakku, andai saja Tuhan perintah saya potong diriku, diriku juga saya potong. Ibrahim alaihissalam ambil batu, dia lempar itu iblis. Pergi kau iblis, ishab ya lep, pak, pergi kau. Kena pantatnya, lari sampai di balik papan, balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Dia goda istrinya. Siapa namanya istrinya tadi, Dek? Siapa? Sini kau, sini. Coba kau. Hadiah. Coba kau. Siapa namanya tadi? Sebelum kau jawab itu tanya pertanyaanku adu dulu. Passwordnya. Siapa namanya nenekku? Mestinya jawab kau saja sembarang karena orang tidak tahu juga siapa namanya nenekku. Hadiah. Oke, ya. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, Siti Hajar digoda sama si iblis. Hajar. Sini kau dulu. Apa? Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Mau dibawa jalan-jalan sama bapaknya. Dong kau. Maksudmu? Tolo-tolo ini. Maksudmu? Bodoh-bodohi kau suamimu. Maksudnya apa? Mau nak potong itu anaknya? Sebaran dia bilang ini. Mana ada orang bapak mau potong anaknya? Iya, mau dia potong. Kok bisa? Katanya itu perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Betul kok? Iya, katanya perintah Tuhannya. Mendengar ini Siti Hajar berkata, jangankan anakku, saya saja siap dipotong kalau itu perintah Allah. Jangan banyak bicara di situ. Pak, lempar kena telinganya, lari sampai Sangatta, balik lagi. Masya Allah. Gagal di suami, gagal di istri. Nabi bilang Siti Hajar, jangankan anakku, saya juga mau dipotong kalau perintah Allah. Nabi bilang iblis, deh lebih gila dari suaminya ini. Dia datang goda anaknya. Ismail nagoda. Mas Boy, siko dulu. Apa lagi? Kau tahu mau kau dibawa ke mana bapakmu? Saya tahu ji. Mau kena potong. Bodoh-bodohmu. Masa mau kau? Jangan banyak bicara di situ. Dia ambil juga batu, dia lempar. Pak, kena mata kanannya. Pico. Apa itu bahasa Indonesianya pico? Apa bahasa Indonesianya pico, Pak? Mencok. Beda-beda sedikit. Kena mata kanannya. Lempar, lari iblis. Maka 3 kali dilempar itu iblis. Ibrahim, Siti Hajar, Ismail alaihissalam. Inilah simbol permusuhan antara manusia dengan iblis yang diabadikan sekarang ketika kita melaksanakan ibadah haji dengan melempar 3 jumroh, yaitu jumroh Aqabah, Usta, Ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil dilempar. Maka sekarang jamaah haji kalau pergi melempar batu itu dinding. Ini ada cerita-cerita warung kopi jini, tidak tahu benar atau tidak. Ada jamaah haji dari Bontang, diambil batu, dia lihat itu dinding setan, dia bilang ini setan ini. Ini anak setan ini yang goda saya selama ini. Lo lempar kok. Diambil batu, Pak. Diambil batu, dilempar itu dinding. Kembali. Talaci itu batu hampir nak kena kepalanya. Dia punggu itu batu, begitu dia punggu dibuka, ada batu tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, kau di sini kau lempar Kak, di Bontang bersahabat Ki. Akhirnya apa? Sudah lempar 3 jumroh itu. Sudah sampailah Ibrahim bersama Ismail
di tempat untuk disembelih. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau kita pergi haji atau umroh, itu kan biasa kita pergi dibawa tur, ya. Biasa kalau sudah lewat Padang Arafah, kemudian masuk Musdalifah, biasanya itu tur leader atau mutawib atau ustadz tak bilang di atas bus, Bapak Ibu lihat ke arah kanan, di atas bukit setelah rumah raja, istana raja, ada di atas bukit seperti pos satpam. Disitulah tempatnya Ismail alaihissalam dibaringkan, dipotong sama bapaknya. Itu ada itu tempat sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki, umur yang sehat, bapak ibu semua, adik-adik semua bisa datang ke tempat itu. Amin. Sudah diikatlah tangannya Ismail, diikat kakinya. Ibrahim alaihissalam tutup matanya, diambil pedangnya, dihadapkan pipinya Ismail ke tanah. Dia kasih lengket di tanah pipinya, lalu dikeluarkan pedangnya, dia iris lehernya. Nah gerek nih, begitu dia gorok lehernya, tidak mempan pak. Dek na belui, tidak mempan. Dia iris, dia keras, tidak mempan. Lalu Ismail alaihissalam berkata, ai pisau kunru, pisau tumpul kita pakai pak. Nah bilang tidak, tajam ini, tajam. Ibrahim mau yakinkan dirinya, ini pisau pedang ini tajam atau tidak. Akhirnya apa? Itu pedangnya dihantamkan ke batu, dihantamkan ke batu, batu pecah. Nah bilang Ibrahim, batu keras pecah, ini lembut kok tidak namakan. Nah bilang Ismail, barangkali ragu-ragu ki, tidak, itu keras min. Akhirnya dia bilang, coba lagi yang kedua kalinya. Begitu mau dicoba kedua kalinya pak, Ismail bilang, tunggu dulu pak, tunggu dulu, jangan dulu, jangan dulu. Apalagi nak, pak, dengar baik-baik pak, dengar baik-baik, ibu dengar baik-baik, pak, tolong lepas tanganku, tolong buka ikatan kakiku, jangan ikat tangan kakiku. Kenapa? Kalau saya diikat, nanti Allah berpikir, nanti Allah mengira saya tidak ikhlas. Lepaskan ikatan tangan dan kakiku. Subhanallah, dilepas, sudah dilepas, digerek lagi kedua kalinya. Ketika digerek kedua kalinya, Allah di atas aras memanggil seluruh malaikat, wahai malaikatku, kau lihatlah ini hambaku Ibrahim alaihissalam, begitu cintanya kepada Allah, begitu cintanya kepada Tuhannya, dia ikhlaskan, dia potong anaknya sebagai rasa ketaatannya kepada aku. Kau lihat ini Ibrahim. Dulu kalian mengkhawatirkan ketika Adam saya ciptakan menjadi pemimpin, kalian semua demo khawatir anti Adam, manusia merusak dunia. Ini sekarang kau lihat ini hebatnya ini manusia. Lalu dia gerek lagi tuh, mendengar ini bahwa malaikat dipanggil semua. Lihat kau itu, kata Allah, lihat itu manusia. Mendengar ini, lalu malaikat mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril mendengar ini, Ibrahim alaihissalam melanjutkannya dan menjawabnya, La ilaha illallah huwallahu akbar. Mendengar ini, Ismail alaihissalam menjawab dan melanjutkannya dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah kalimat takbiran kalau kita lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu. Jadi besok kalau kita lebaran Idul Kurban, dari rumah, dari Loktuan, dari Berbas, jalan kita ke masjid, jalan kita ke lapangan, sunnah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.